بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة، تحية مباركة، تحية من عند الله، تحية الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفوة من الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, hafizakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun yang tanpa kita minta tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dengan nikmat iman, kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, membersamai anak-anak kita para penghafal Al-Quran, sambil juga kita niatkan yang pertama adalah untuk saling nasihat-menasihati di antara kita, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting, kehadiran kita di sini kita niatkan juga untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahman, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, hafizakumullah jami'an. Di dalam al-Islam kita diajarkan tentang al-huquq wal wajibat, tentang adanya hak-hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Bahkan di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang apa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sifat dan karakter Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memberikan jarak, beliau tidak kemudian berada dalam satu posisi yang kira-kira dikultuskan oleh para sahabatnya, lah. Tapi beliau begitu dekat di dalam memberikan satu pengarahan, memberikan pengajaran dan lain sebagainya. Tidak selalu beliau ketika memberikan satu pelajaran, satu pemahaman, beliau duduk bersama para sahabatnya di sebuah majlis. Nah,
sering beliau melakukannya. Tapi terkadang di dalam memberikan satu maklumat, beliau mengajak keluar para sahabatnya. Kadang-kadang mengunjungi perkebunan kurma, kadang-kadang mengunjungi pekuburan untuk mengingatkan mereka. Dan kadang-kadang juga Rasulullah SAW mengajak serta beberapa orang sahabat untuk kemudian sekedar mengelilingi kota Madinah dan diisi di dalam kejadian tersebut dengan maklumat-maklumat yang penting. Salah satunya kisah yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengatakan, "Kuntu radifan Nabi." Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah himar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil namaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa itu hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Mendengar pertanyaan itu, Mu'adz kemudian menjawab, qala au qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini adab seorang murid ketika ditanya oleh gurunya. Ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka dia mengembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tahu. Dan ini adalah pelajaran yang penting bagi kita seluruhnya, termasuk para pencari ilmu, mereka juga yang sedang menimba ilmu, bahkan sedang mengajarkan ilmu itu sendiri, bahwa mengatakan sesuatu yang tidak diketahui dengan mengakui bahwa tidak ada pengetahuan yang dimiliki adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Man qala la adri faqad afta." Barang siapa yang mengatakan saya tidak tahu, maka sungguh dia telah berfatwa. Maka ucapan Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ini menunjukkan adab yang begitu tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama, ucapan Allah wa rasuluhu a'lam itu berlaku ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup. Adapun setelah beliau meninggal dunia, lalu kemudian kita ditanya tentang sebuah perkara yang tidak kita ketahui, maka cukup mengatakan Allahu a'lam. Sedangkan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam itu disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup, di mana wahyu masih diturunkan. Jibril mengabarkan tentang perkara-perkara yang bahkan gaib atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka ucapan itu hanya berhenti pada Allahu a'lam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan seraya mengabarkan, adapun hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba Allah adalah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk apa? Diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya alasan Allah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Maka sudah barang tentu alasan inilah yang menjadikan kita mengetahui bahwasanya hak Allah yang pertama kali harus kita tunaikan adalah dengan beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walaqad ba'athna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah kami utus pada setiap umat itu seorang utusan rasul yang mengajarkan untuk apa? An i'budullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa amma haqqul ibad 'ala Allah. Adapun hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab
seseorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Jadi haknya Allah adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Adapun hak kita sebagai seorang hamba yang sudah beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, hak seorang hamba itu adalah tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kata para ulama, di antara keutamaan dari tauhid yang dijaga oleh seorang hamba, sesungguhnya dia akan terjaga dari adabnya Allah Subhanahu wa taala.